Berkasihilah setiap kami Tuhan, orang-orang muda yang Tuhan panggil dari berbagai latar belakang, dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai karakter, suku dan ras. Tuhan, kumpulkan kami di tempat ini. Dalam proses mengikuti Tuhan, banyak hal yang harus kami pelajari, banyak hal yang harus kami nikmati, banyak hal yang harus kami memperlengkapi diri. Oleh sebab itu di siang hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur bahwa ada kesempatan lagi kami untuk memperlengkapi diri dalam memaksimalkan potensi-potensi yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Biarlah di mata kuliah homiletik ini yang membekali kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah momen ini sungguh-sungguh kami mengerti, sungguh-sungguh kami memaknai bahwa ini adalah proses Tuhan, ini adalah rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu-waktu perenungan kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kami, dan firman-Mu sungguh-sungguh tinggal diam dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, salam, selamat siang. Nah, siang hari ini kita akan berbicara mengenai kasih. Kita akan berbicara mengenai kasih. Nah, hari-hari ini atau pada akhir-akhir ini, konsep kasih itu menurut saya konsep yang terlihatnya sederhana namun cukup kontroversial. Cukup kontroversial bahkan dalam kalangan orang muda, kalangan kaum awam, bahkan dalam kalangan hamba Tuhan pun sangat sukar untuk diimplementasikan kalau berbicara mengenai kasih. Realita lapangan membuktikan bahwa kehidupan kasih dalam satu keluarga, kehidupan kasih dalam satu organisasi-organisasi tertentu itu kelihatan sangat sukar untuk diimplementasikan. Maka hari ini saya tertarik berbicara tentang kasih. Nah, saya teringat satu tokoh reformasi, dia berkata begini: seorang yang teragung, seorang yang paling berkuasa, ia harus sadar bahwa eksistensinya membuktikan bahwa kasih, dan itu membuktikan kasih dan providensia Allah. Maka di sini tokoh reformasi ini sangat menekankan bahwa kehidupan kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maka mari sama-sama kita melihat konsep kasih yang Paulus paparkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-13. Sama-sama kita membuka kitab kita. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk kita mengerti konsep kasih dalam kitab 1 Korintus ini, kita harus mengerti dahulu konteks pada saat itu. Kenapa dalam kitab 1 Korintus 13 ini ada konsep kasih, terus ditaruh di antara karunia-karunia roh. Kita bisa melihat dalam pasal yang ke-12 dan pasal ke-14, di situ berbicara tentang karunia-karunia roh. Nah, kalau kita membagi kitab Korintus ini, banyak penafsir yang membagi kitab Korintus ini menjadi dua bagian. Yang pertama dari pasal 1 hingga pasal yang ke-6 itu berbicara tentang Paulus menjawab problem-problem yang terjadi dalam jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, yang kedua dari pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-16, di situ Paulus menjawab problem yang terjadi dan memberikan atau menyisikan nasihat-nasihat praktis. Nah, kita akan melihat dalam pasal yang ke-13 ini. Dalam pasal yang ke-13 ayat yang 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di sini Paulus menggambarkan bahwa orang yang tidak mempunyai kasih, ia seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Nah, kalau kita melihat pada konteks itu, gong yang berkumandang dan Paulus menggambarkan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing itu adalah alat-alat musik yang dipakai para penyembahan berhala pada saat itu. Karena kita melihat kota Korintus ini adalah kota metropolitan, dan kota itu mempunyai dua pelabuhan besar. Dua pelabuhan besar ini yang memungkinkan terlalu banyak orang untuk bersinggah di tempat itu. Maka di sini ada terjadi terlalu banyak kultur, terlalu banyak budaya. Bahkan di situ juga dalam kota Korintus ini bukan hanya penyembahan berhala saja, bahkan perzinahan pun menjadi rupa-rupa kebobrokan moral di kota Korintus itu. Maka ada orang selalu berkata bahwa
Selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini yang Paulus maksudkan. Aku sama sekali tidak berguna. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, dia mempunyai komitmen yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini Paulus sangat menekankan keutamaan kasih dalam melayani. Di sini Paulus sangat menekankan keutamaan kasih dalam memaknai panggilan Tuhan. Seberapa kita di sini yang sudah memaknai panggilan Tuhan, yang sudah melayani Tuhan dengan berupa-rupa karunia, berupa-rupa potensi yang Tuhan kasih. Sudah berapa kita melayani dengan kasih? Mari kita kembali introspeksi diri, kita kembali evaluasi diri kita. Apa kita sudah melayani Tuhan dengan kasih? Bagian yang kedua yang saya akan bicarakan di sini, ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini bagian kedua yang Paulus tekankan tentang keutamaan kasih di sini. Ini bagian kedua yang Paulus tekankan tentang keutamaan kasih. Berarti kasih itu dalam melayani adalah prioritas. Prioritas dalam melayani itu adalah motivasi. Ini yang Paulus mau sampaikan, bahwa motivasi yang utama adalah motivasi, yang kedua baru sikap melayani. Terlalu banyak orang yang bisa melayani, terlalu banyak orang yang bisa melayani dengan potensi-potensi yang luar biasa. Namun masihkah dia mau berkorban? Masihkah dia mau melihat hal-hal yang praktis? Terlalu banyak. Bagian yang kedua yang saya mau bicarakan di sini adalah karakteristik kasih. Kita membaca dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini baru bagian yang pertama. Masihkah ada sabar dalam melayani? Masihkah ada sukacita dalam melayani? Masihkah ada kemurahan hati dalam melayani? Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang muntaber dalam melayani. Muntaber bukan berarti istilah mundur tanpa berita dalam pelayanan. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang mau ditempatkan di pedalaman-pedalaman, tetapi realita lapangan membuktikan bahwa banyak orang yang kembali dengan begitu saja. Saya teringat pelayanan antar semester, saya sangat bergumul sekali dengan tempat pelayanan kami. Kami melayani di satu gunung namanya Gunung Dongkas. Nah, gunung itu perjalanan sampai di sana bisa sampai 3 jam perjalanan, itu jalan kaki. Namun itu saya dilatih bagaimana saya melatih tubuhku, bagaimana saya melatih bagaimana saya harus terus setia dengan panggilan Tuhan, karena saya tahu kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya itu tidak luar biasa. Kasih yang Tuhan berikan bagi saya itu sungguh luar biasa. Saya terlalu sadar ini. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kebenaran. Apa yang Paulus maksudkan kebenaran? Yang Paulus maksudkan dalam kebenaran, saya mencoba membaca tafsiran. Yang Paulus maksudkan kebenaran dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ini adalah kebenaran firman. Firman Tuhan harus sungguh-sungguh diberitakan.
ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Bahkan ada kali juga saya berbicara tentang sabar, saya kurang bersabar. Saya terlalu gegabah, saya terlalu segala sesuatu mau yang terburu-buru. Namun kembali firman ini, ketika saya memikirkan, saya merenungkan firman ini, ternyata menegur saya juga bahwa dalam sikap, dalam melayani ada terlalu banyak. Dari pasal dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Menariknya karakteristikasi yang ditulis di sini, karakteristikasi yang ditulis di sini ditulis kalau kita menganalisa dalam teks asli, karena kita tahu bahwa kita perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ditulis dalam bahasa Yunani secara keseluruhan, dan kita dan pasal ayat 4 hingga ayat yang ke-7 ini, karakteristikasi yang Paulus paparkan di sini ditulis dalam bentuk present aktif indikatif. Bentuk present aktif indikatif, yaitu suatu tindakan atau suatu realita yang harus terus dilakukan. Jadi karakteristikasi yang paling menarik bagi saya itu di sini karakteristikasi ini, yaitu harus terus dilakukan. Jadi bukan hanya untuk bukan hanya untuk kita tahu, bukan hanya untuk kita memikirkan, tetapi itu harus terus menjadi realita dalam kehidupan orang percaya. Maka apa kesimpulan ketiga? Orang yang mempunyai kasih, orang yang sadar akan kasih Tuhan, ia mempunyai iman yang tadi, ia pasti menghormati, ia pasti selalu memperjuangkan kebenaran, ia mempertahankan kebenaran dalam kehidupan. Kalau dalam ilmu fisika, gerak suatu benda itu ditentukan oleh gaya. Dalam ilmu fisika, gerak suatu benda ditentukan oleh gaya. Maka pastikan, kalau gaya hidup tidak memuliakan Tuhan, gaya hidupmu tidak ada kasih, pastikan gaya hidup. Pastikan gaya hidupmu harus penuh berketergantungan kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang menarik, Gary Clayton dalam bukunya Terbunda, dia berkata bahwa dia mengutip tulisan John Calvin bahwa seseorang tidak akan mengenal dirinya tanpa pengenalan akan Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan ada hal yang utama, ada hal yang paling prioritas, dan pengenalan akan Tuhan itu harus tunjuk dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur setiap kami. Kami tahu kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Namun kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kami, Tuhan sanggup menolong setiap